untuk juara karena kan selisihnya lumayan ya dari chicken ke hashtag yang kedua, tapi setidaknya at least kau dapetin chicken untuk tiebreaker. Tim yang masih sedang melakukan looting, tapi di sini dari Zenok pun sudah mulai bertetanggaan dengan Dewa United. Akral di sana sedang mencari Lesbai karena Lesbai belum mempunyai senjata sama sekali. Oh, dipukul, masih pukul-pukulan. Anak mana lu? Ayo, pukul-pukulan juga dong. Padahal ada senjata tadi Uzi, tapi akhirnya aduh. Kenapa kamu membantu? Padahal itu 1v1 dari seorang Akral dan juga Lesbai. Tapi akhirnya datang satu rekan dari Dewa. Namun ada trap knock yang terjadi, trap kill. Bukan trap kill tapi dua pemain ternyata dari Zenok yang sudah mulai tumbang. Dan Rocky coba melemparkan satu buah Rasen Shuriken, lempar menuju ke luar. Tapi ternyata masih belum mampu untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi tembakan dari seorang Akral masih belum mampu untuk bisa mendapatkan satu lagi pemain dari Zenox untuk saat ini. Masih dengan satu yang terakhir, Pak Guru Rocky, yang dimana dia menunggu di area dari lantai 3 dengan kesiapannya menunggu di daerah dari tangga. Akankah ini menjadi satu buah HBD yang akan mengejutkan para pemain dari tim Dewa United? Let's see, kita akan lihat karena para pemain dari Dewa pun masih belum naik menuju ke arah atas. Betul, masih menunggu waktu dan juga timingnya kali ini. Dan sekarang ada percobaan lemparan granat dari seorang Rocky. Masih belum connect. Prediksinya masih belum begitu tepat kali ini. Masih cukup bersabar, tapi kelihatan satu celah yang coba dimaksimalkan oleh pemain dari tim Dewa United membuat dari Rocky-nya aware. Dia harus sudah menghandle situasi di waktu yang bersamaan, tapi tidak bisa karena Dewa United masih dengan 4 pemain. Dan itu yang membuat ternyata Zenox juga harus gugur dan pulang begitu cepat di game kita yang kelima, Ranu. Lagi Zenok, mereka masih bisa menunjukkan taringnya, tapi kita harus move on. Kita bergeser menuju ke area dari Jeruk dan juga Glue Squad Esport yang dimana memang Tratnok terjadi. 1 dibalas 1. Namun Xerxes, dia pun sudah mulai mengetahui bahwa di depan ada seorang Tata. Tapi Tata, dia belum mempunyai helm. Tapi Tata berhasil dia menjatuhkan satu pemain dari seorang Xerxes dan langsung menanam tesis menuju ke area lobby. Namun di sisi yang lain Dongrai memberikan beberapa damage-nya menuju ke area dari para pemain dari Glue Squad Esport. Bahkan ada granat Rasen Shuriken yang coba dimainkan oleh seorang Leon di sana. Namun Xbox begitu sangat low, tidak ada healingan juga yang dipunyai oleh seorang Xbox. Ini tentu menjadi PR yang begitu besar bagi dirinya karena tidak bisa melakukan healing dan gak bisa bergerak, gak bisa untuk melawan, dan langsung tumbang pulang menuju ke area lobby Glue Squad Esport. Mereka harus tusun di peringkat yang ke-16. Ya, pulang lagi satu tim kali ini. Dan sekarang Pandum seperti biasa, mereka aktif sekali untuk mengajak tim-tim lain untuk perang dengan mereka. Dan sekarang Leon DZ mengcook sebuah granat, akan coba di-switch kameranya melihat POV dari seorang Tata. Kali ini 1-2 pemain Pandum berhasil men-sandwich posisi dari satu pemain Jeruk. Tatanya down kali ini. Dan kita akan melihat Dongri masih bertahan, tapi langsung terprediksi dengan granat yang dilontarkan dari seorang Leon DZ. Sampai akhirnya Jeruk satu persatu pemainnya ditarik kakinya oleh Pandum. Dan selesai sudah Jeruk Esports dieliminasi oleh Pandum. Pandum memang ya, orang ketiga selalu menyakitkan. Tapi kita harus bergeser, kita harus move on menuju ke area dari AK Gold dan juga Cloud Esport, yang dimana memang satu pemain dari Cloud langsung dipulangkan menuju ke area lobby. Namun ternyata ada follow up yang terjadi. Satu lagi pemain dari tim Cloud pun sudah mulai datang. 2 versus 3 saat ini. Namun beberapa damage sudah mulai diberikan dan Cloud pun tumbang satu pemainnya. Toto harus tertunduk lemas dan lesu menyisakan satu pemain dari seorang Raigats yang tidak akan melakukan push sepertinya. Raigat langsung berpindah ke lain sisi untuk bisa menyelamatkan placement point bagi tim Cloud. Kembali menebarkan ancamannya. Mereka kembali ingin menambah pundi-pundi poin eliminasi, dan kali ini korbannya adalah Pangeran Mecho. Pundi poin eliminasinya ada Om Extor yang coba mendekat, akan mendapatkan satu pemain yang terakhir dari SLI. Tapi itu granat mateng banget, lempar, dipantulkan, dapatkah? Dan ternyata nggak dapat karena memang Om Extor masih bisa berdiri. Coba untuk memberikan tekanan menuju ke arah seorang Ganyang, dan itu dia, tapi habis pelurunya, harus reload terlebih dahulu. Ada granat yang coba dimasak oleh seorang Ganyang, tapi Ganyang meng-HBD seorang Extor, berhasil dapat satu namun gagal untuk bisa mendapatkan yang kedua. SLI pulang di tangan dari Horboys. Akan terus berotasi saja, meninggalkan posisi seorang Reizak. Dan sementara itu Axel, kalau dia berhenti, dia akan bertemu dengan tim Horboys. Informasinya masuk, takkan 2 pemain tim Bigetron dan Extor
sudah mulai low juga, nampaknya udah mulai berkurang seberapa HP-nya kali ini. 2 melawan 1, Federasi tumbang. 2 pemainnya pun berhasil ternyata dikalahkan. Untungnya ada Exos, Bigetron masih bertahan untuk di top 5 kali ini. Masih bisa untuk bertahan. Ada Exo, sang pahlawan untuk Bigetron by Vitality untuk saat ini. Namun ternyata Shadow Esports sabar dulu dong. Kasih BTR-nya chicken dong. Saya masih 0 ini. Aduh, Yoru sudah mulai maju, tapi Yoru tidak aware karena para pemain dari Bigetron itu berada di area bawah, tapi beberapa tembakan pun sudah mulai dibukakan. Kali ini King Motik coba untuk tarik mundur, memberikan beberapa ruang terlebih dahulu, namun di sana ada Rasen Shuriken yang sudah mulai dimasak oleh seorang Excel. Coba lempar ke arah depan, tapi Yoru pun tumbang. Federales pun ikut-ikutan tumbang. Satu dibalas satu Excel. Lagi-lagi menjadi last man standing bagi tim Bigetron untuk saat ini. Akankah ini menjadi satu buah pertanda bahwa dari areanya tim Shadow Esports, oh ternyata sudah mulai 2 yang tumbang. Masih ada celah bagi Bigetron untuk bisa melakukan revive dan berhasil ternyata Vexi dibangkitkan kembali. Ada satu pemain yang masih tertumbangkan, yaitu Federales. Akankah berhasil, tapi ternyata terciduk. Vexi malah didapatkan dari Void Chekri. Kisan massal, temponya sudah mulai turun lagi, tidak seintens sebelumnya, tapi kayaknya Void Chekri ingin membangun ritmenya mereka, tidak ingin menunggu momentum, tapi mereka ingin membuat momentumnya sendiri. Bigetron dengan 2 pemain, mampukah mereka menghandle push yang coba dilakukan oleh pemain dari tim Void Chekri? Lemparan utility, nets-nya masih belum connect, dan Hans for You kita lihat apakah mampu bisa mendapatkan kembali knock demi knocknya ke arah tim Bigetron by Vitality. Satu pemain dikejar, Boxy coba ngeflank ke bagian sisi sebelah kanan, tapi begitu ramai ternyata yang memang harus dihandle oleh seorang Federales. Tinggal satu yang terakhir, the last man standing bagi tim Bigetron by Vitality, dan dapat kembali untuk endingnya ke seorang Federales. Satu yang terakhir, Axels mengcook sebuah nades, mengcook sebuah granat dipantulkan tidak mengenai siapapun. Satu yang terakhir, Bigetron, Axels masih bertahan dia seorang dirian saja tanpa adanya backup, dan itu dia ledakan demi ledakan yang juga coba dimaksimalkan oleh pemain dari tim Void Chekri. Yes, betul sekali, masih ada Excel, last man standing dari tim Bigetron yang untuk saat ini pun masih menggocek-gocek manja. Masih ada 2 pemain, tapi Excel dia berhasil dapat 1-2 pemain. Excel, akankah ini menjadi satu buah clutch kembali? Namun Excel begitu sangat low pixel HP, tapi dimajuin ternyata Excel. Lagi-lagi clutch terjadi, dan kali ini Excel yang berbicara. 3 pemain sekaligus berhasil dilumat habis oleh seorang Exo. Wow, what a show, what a clutch coming from Axels. Satu pemain dari Bigetron itu udah bener-bener pixel HP, udah nggak kelihatan sama sekali, tapi dengan ketenangannya, dengan proning shotnya juga yang membuat Axels berhasil mengungguli untuk tim dari Void Chekri. Hilang sudah kandidatnya untuk Void Chekri mendapatkan chicken, tinggal alter ego, Pandum, dan juga tim Bigetron. Datang sudah 2 pemain dari tim Pandum tanpa basa-basi. Dimzi pun juga langsung menyantap satu persatu pemain dari tim Alter Ego. Tinggal yang terakhir, kita bisa melihat satu pemain dekat sekali dengan tim Pandum, dan Joe Brengi pun berhasil mendapatkan satu yang sekian kalinya. Dan tinggal satu yang terakhir, Alter Ego. Last man standingnya ternyata Rosemary justru malah fokus ke tim Bigetron. 1 melawan 1 antara Bigetron dan juga seorang Rosemary, sampai akhirnya Rosemary yang berhasil memenangkan fightnya atas seorang Axel. Yes, ini adalah satu buah momentum balas dendam untuk tim Pandum karena tadi sempat di clutch oleh seorang Snape di match kita yang keempat tadi, dan ini adalah momentum yang baik kalau misalkan dari tim Pandum berhasil mendapatkan satu pemain yang terakhir dari Alter Ego, yaitu dari seorang Rosemary. Bahkan Rosemary pun sudah mulai diketahui karena tadi ada beberapa tembakan yang dibuat untuk bisa mendapatkan satu pemain yang terakhir dari Bigetron dan Rosemary. Kita akan melihat akankah ada satu buah keajaiban yang terjadi seperti di match kita yang keempat, karena seperti yang kita tahu mekanik yang dipunyai oleh pemain tersebut begitu sangat luar biasa sekali. Ada Dimzi, Frenzy, dan juga Joe Brenki yang akan melawan seorang Rosemary. Namun ternyata 3 pemain bahkan dari para pemain Pandum pun sudah mulai melihat ke arah dari seorang Rosemary berada di area dari satu buah rumah, tapi ternyata kendaraan yang digunakan oleh tim Pandum agak sedikit oleng, tapi masih bisa untuk bertahan saat ini. Yes, masih bertahan. Satu yang terakhir, Rosemary apakah akan mengikuti jejak dari seorang Snape
dan sukses melakukan healing walaupun tidak full, tapi setidaknya dari Rosemary bisa dengan HP-nya kali ini menyanggupi untuk melawan dari tim Pandum, tapi ternyata Pandum yang tetap mendapatkan chicken mereka. Akhirnya setelah sekian kali, 2 kali mereka digagalkan chickennya.